Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aisyah dengan NIM T2019-1474. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya buat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Langsung saja, adapun judul laporan PTK yang telah saya buat yaitu penggunaan metode Everyone is a Teacher Here dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi PAI tema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah di kelas 6 SD Negeri 6 Temurejo. Adapun bagian-bagian dari laporan PTK yang telah saya buat yaitu bab 1 pendahuluan. Poin A latar belakang. Adapun latar belakang dalam pembuatan laporan ini yaitu adanya peserta didik yang beraneka ragam karakteristiknya membuat pendidik tahu bahwa sebagian dari peserta didik yang diajarnya pasti ada yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi atau pintar dan tingkat kecerdasan yang rendah atau kurang pintar. Sehingga melalui hal tersebut, pendidik dapat melihat sejauh mana peserta didik dapat menangkap maupun memahami materi yang diajarkan oleh pendidik. Sehingga dalam sebuah kegiatan pembelajaran dibutuhkan sebuah adanya metode yang tepat atau metode yang sesuai dengan peserta didik sehingga peserta didik dapat bersemangat dalam belajar dan tidak mudah bosan saat belajar. Berdasarkan kenyataan yang ada di atas, kemudian penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian penelitian tersebut oleh peneliti diberi judul penggunaan metode Everyone is a Teacher Here dalam meningkatkan pemahaman materi PAI tema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri 6 Temurejo. Poin B. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada pembuatan laporan ini yaitu 1. Bagaimana cara pendidik mengatasi peserta didik yang kurang memahami materi pelajaran PAI. 2. Bagaimana cara pendidik peserta didik yang mudah bosan ketika kegiatan pembelajaran. Ketiga, apakah metode Everyone is a Teacher Here yang akan digunakan pendidik dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman peserta didik. Poin C. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan kelas yaitu dengan mengganti metode pembelajaran yang sebelumnya dipakai oleh pendidik dengan metode yang baru. Dan diharapkan dengan ditetapkannya metode Everyone is a Teacher Here, peserta didik di kelas 6 SD Negeri 6 Temurejo akan kembali bersemangat dalam belajar dan tidak mudah bosan. Poin D. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari diadakannya penelitian ini yaitu 1. Pendidik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran yang digunakannya pada saat mengajar. 2. Pendidik dapat mengetahui metode apa saja yang sesuai dengan peserta didik dengan menyamakannya menggunakan satu metode yang menyenangkan, yaitu metode Everyone is a Teacher Here, sehingga pendidik mengetahui sejauh mana metode tersebut dapat mengembangkan peserta didik untuk jauh lebih baik dalam proses belajarnya. 3. Pendidik dapat memberikan beberapa penilaian setelah metode tersebut diterapkan. Poin E. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari diadakannya penelitian tindakan kelas ini di antara lain yaitu 1. Manfaat bagi peserta didik. A. Peserta didik dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan kegiatan belajar yang menyenangkan. 2. Manfaat bagi pendidik. A. Pendidik dapat mengamati atau merasakan perubahan apa yang terjadi setelah metode pembelajaran yang lama diganti dengan metode Everyone is a Teacher Here. B. Pendidik dapat mengetahui di mana kekurangannya dalam melakukan pembelajaran, terutama dari segi metode maupun strategi yang digunakannya. 3. Manfaat bagi lembaga pendidikan sekolah dasar. Hasil penelitian dapat digunakan untuk melihat gambaran objektif tentang pengaruh metode Everyone is a Teacher Here terhadap upaya guru dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi PAI
dan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pendidikan sekolah dasar di tingkat pendidikan SD atau MI. Poin F. Definisi istilah. 1. Metode everyone is a teacher here. Metode everyone is a teacher here merupakan sebuah metode pembelajaran di mana siswa dilatih untuk menjadi guru bagi teman-temannya. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode everyone is a teacher here dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama, siswa dibagikan secari kertas atau kartu indeks kepada seluruh siswa. 2. Setiap siswa diminta menuliskan satu pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari di kelas atau sebuah topik khusus yang akan didiskusikan di dalam kelas. Ketiga, kertas dikumpulkan dan dibagikan secara acak kepada siswa lainnya. Keempat, siswa membacakan pertanyaan pada kertas yang didapatnya tersebut, kemudian menjawabnya di depan kelas. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus sampai kertas habis dan seluruh siswa telah maju menjadi guru untuk teman-temannya. 2. Peningkatan pemahaman. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Sementara, definisi pemahaman menurut Anna Sujono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengetahui, atau memahami sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang tingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dari kumpulan beberapa pengertian pemahaman dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dikatakan memahami sesuatu yaitu apabila ia dapat menjelaskan kembali atau mampu menguraikan suatu materi yang telah dipelajarinya tersebut lebih rinci menggunakan bahasanya sendiri. 3. Tema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Dalam buku ajar PAI khusus kelas 6 untuk tingkat sekolah dasar, terdapat sebuah pembahasan dengan tema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Dalam tema tersebut membahas sebuah kisah hidup Rasulullah yang begitu banyak nilai keteladanan positif yang sangat patut dicontoh oleh peserta didik. Keteladanan tersebut yaitu berupa sifat jujur Rasulullah dan kasih sayang Rasulullah terhadap semua umat muslim. Poin G. Hipotesis tindakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Dengan menggunakan metode everyone is a teacher here, diduga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 6 di SD Negeri 6 Temurejo pada materi PAI tema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Bab 2. Kajian pustaka. Poin A. Kajian terdahulu. Pada bagian kajian terdahulu ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian, peneliti membuat ringkasan dari hasil penelitian tersebut. Adanya kajian terdahulu pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Inti pokok dari penelitian tersebut antara lain, penggunaan metode everyone is a teacher here dalam kegiatan pembelajaran guna meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 6 terhadap materi PAI, tema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Poin B. Kajian teori. 1. Disesuaikan dengan problem. Problem utama yang terjadi pada penelitian tindakan kelas kali ini yaitu sulitnya pendidik dalam mengatur peserta didiknya, di mana tak semua peserta didik mudah diarahkan, sehingga ketika pembelajaran berlangsung masih saja terdapat peserta didik yang hanya diam maupun bergurau. Padahal pendidik berharap melalui metode pembelajaran everyone is a teacher here ini, peserta didik dapat aktif dan bersemangat dalam belajar. 2. Disesuaikan dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah pada problem pembelajaran menggunakan metode everyone is a teacher here, di mana ada beberapa peserta didik yang tidak aktif ketika pembelajaran tersebut berlangsung, yaitu pendidik harus melakukan pendekatan kepada peserta didik yang tidak turut aktif tersebut. Jadi,
Pendidik tahu apa yang menjadi penyebab peserta didik tersebut tidak aktif, apakah terlalu sulit, atau alasan yang lainnya, sehingga nantinya pendidik akan memberikan bimbingan lebih agar peserta didik lebih memahami dan akhirnya mau turut aktif dalam pembelajaran. 3. Disesuaikan dengan relevansi antara problem dan pemecahan masalah. Relevansi antara problem dengan pemecahan masalah pada penelitian ini ada terletak pada pendidik dan peserta didik itu sendiri. Pendidik tak akan bisa menerapkan metode pembelajaran tersebut apabila tidak ada peserta didiknya, dan sebaliknya, peserta didik tidak akan bisa belajar dengan baik apabila tidak ada arahan dari seorang guru atau pendidik. Bab 3. Metode penelitian. Poin A. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif, di mana data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Sedangkan model penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu model Kurt-Lewin. Model ini terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Poin B. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di SD Negeri 6 Temurejo yang beralamat di Jalan Sumber Jambe, Dusun Sumber Jambe, RT 3 RW 4, Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi, dengan kode pos 68487. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 November hingga 9 November 2021. Subjek pada penelitian ini yaitu 1. Mahasiswa sebagai peneliti, 2. RPP mata pelajaran PAI untuk kelas 6 tahun 2021, dan 3. Siswa kelas SD 6 Temurejo yang berjumlah 22 orang. Poin C. Prosedur penelitian. 1. Perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi A. Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan observasi awal ke SD Negeri 6 Temurejo. B. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan guru bidang studi PAI tentang permasalahan yang dihadapi siswa dalam memahami materi pelajaran PAI. Dan C. Kemudian peneliti memilih subjek penelitian di mana subjek penelitian kali ini yaitu siswa kelas 6 di SD Negeri 6 Temurejo. 2. Pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun, dengan langkah-langkah kegiatan antara lain, A. Membuka pelajaran, B. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi. 3. Menjelaskan apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing peserta didik. D. Memberi tugas pada siswa. E. Memberikan nilai selama proses pembelajaran berlangsung. F. Memberikan evaluasi. G. Membuat kesimpulan bersama-sama siswa. H. Menutup pelajaran. 3. Observasi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. 4. Refleksi. Refleksi dilakukan peneliti untuk melihat keseluruhan proses pelaksanaan tindakan dari hasil pemahaman siswa. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui hal-hal sebelum dan selama tindakan berlangsung berdasarkan hasil catatan lapangan, tes, observasi, dan wawancara dengan menganalisis data-data tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti melakukan refleksi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang telah ditetapkan tercapai atau belum. Jika berhasil, maka siklus dihentikan, tetapi jika tindakan belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka peneliti mengulang siklus tindakan dengan memperbaiki kinerja pada siklus selanjutnya.
Poin D. Pelaksanaan siklus. 1. Siklus 1. A. Perencanaan. 1. Guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam perbaikan, yaitu rencana perbaikan pembelajaran mata pelajaran PAI yang bertemakan kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. 2. Guru menentukan standar kriteria ketuntasan minimal yaitu 78. Dan ketiga, guru mempersiapkan lembar pengamatan untuk mengamati selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang perlu dicatat yaitu hal-hal yang ditemukan selama proses pembelajaran, baik kelebihan maupun kekurangannya untuk memberikan masukan setelah selesainya pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 2 apabila diperlukan. B. Pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran yang telah disusun pada siklus 1 dengan langkah-langkah kegiatan antara lain 1. Membuka pelajaran, 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran, 3. Menjelaskan yang dilaksanakan oleh masing-masing peserta didik, 4. Memberikan tugas pada siswa, 5. Memberikan nilai proses selama diskusi berlangsung, 6. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil pelajaran, 7. Membantu siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, 8. Memberikan evaluasi, 9. Membuat kesimpulan bersama-sama siswa, dan menutup pembelajaran. C. Observasi. Teknik observasi digunakan peneliti untuk mengamati dan mengetahui sejauh mana antusias siswa mengikuti proses pembelajaran. D. Refleksi. Dengan berakhirnya pembelajaran pada siklus 1, guru mengadakan refleksi dengan mempelajari data yang telah dikumpulkan dan mengambil kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus 1. Apabila belum dapat memenuhi standar yang diharapkan, maka perlu adanya perbaikan yang dilakukan pada pembelajaran siklus 2. 2. Siklus 2. A. Perencanaan. 1. Guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil refleksi pada siklus 1. 2. Guru kembali menetapkan standar kriteria ketuntasan minimal yaitu 78. Dan 3. Guru mempersiapkan lembar pengamatan untuk mengamati selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang perlu dicatat yaitu hal-hal yang ditemukan selama proses pembelajaran, baik kelebihan maupun kekurangannya, untuk memberikan masukan setelah selesainya pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 2 apabila diperlukan. B. Pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan pembelajaran yang sama dengan rencana perbaikan pembelajaran yang telah disusun pada siklus 1 dan melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 dengan langkah-langkah kegiatan antara lain 1. Membuka pembelajaran, 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran, 3. Menjelaskan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing peserta didik, 4. Memberi tugas pada siswa, 5. Memberikan nilai proses selama diskusi berlangsung, 6. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil pelajaran, 7. Membantu siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, 8. Memberikan evaluasi, 9. Membuat kesimpulan bersama-sama siswa dan menutup pembelajaran. C. Observasi. Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mengetahui sejauh mana antusias siswa mengikuti proses pembelajaran. Teknik observasi yang dilakukan pada siklus 2 ini menggunakan lembar pengamatan yang berisi acuan-acuan yang dibutuhkan oleh guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, guru bertanya kepada peneliti untuk mengetahui hasil pembelajarannya. Tujuan dari guru bertanya kepada penelitian ini untuk mendapatkan masukan-masukan dari peneliti mengenai pembelajaran yang dilakukan, baik kelebihan maupun kekurangannya, sehingga guru dapat mengadakan perbaikan dan kekurangan yang terjadi pada siklus 1 untuk diperbaiki pada siklus 2 ini. D. Refleksi. Mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan observasi yang dikolaborasikan dengan supervisor penelitian. Hasil evaluasi dan refleksi siklus 2 sudah memenuhi indikator kinerja penelitian, maka pelaksanaan penelitian cukup dilaksanakan sampai siklus 2 dan tidak perlu dilanjutkan ke siklus 3. Poin E. Teknik pengumpulan data.
1. Sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. A. Sumber data primer. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode wawancara dan juga metode observasi. B. Sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Peneliti memperoleh sumber data sekunder ini dari RPP pembelajaran kelas 6. 2. Jenis data. Ada dua macam jenis data pada umumnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini, peneliti lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara peneliti memperoleh data kualitatif ini dilakukan melalui wawancara. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menggali, mencari, dan mengumpulkan data penelitian yaitu menggunakan beberapa cara, antara lain A. Wawancara. Pada teknik wawancara ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada guru PAI kelas 6 di SD Negeri 6 Temurejo. B. Dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah RPP pelajaran PAI yang bertema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Dan C. Observasi. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat keseharian peserta didik di SD 6 Temurejo pada saat proses pembelajaran berlangsung. Poin F. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian penggunaan metode Everyone is a Teacher Here dalam meningkatkan pemahaman materi PAI, tema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah pada peserta didik kelas 6 SD Negeri 6 Temurejo ini yaitu 1. Penelitian secara langsung yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. 2. Wawancara kepada guru pelajaran PAI di SD Negeri 6 Temurejo terkait beberapa hal yang menjadi pertanyaan mengenai penelitian tersebut. Poin G. Teknik analisis data. Analisa data dimulai dengan meneliti data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu angket, wawancara, observasi, dan lembar pengamatan yang telah dicatat, dilaporkan, serta didokumentasikan, termasuk tes, portofolio, dan daftar nilai harian, yaitu nilai pengamatan atau nilai tugas, nilai pekerjaan rumah, dan nilai formatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang memiliki 3 komponen, yaitu sajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Poin H. Keabsahan data. 1. Ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan terus-menerus selama proses penelitian di SD Negeri 6 Temurejo. Kegunaan dari ketekunan pengamatan ini dapat diikuti dengan pelaksanaan wawancara secara intensif dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak digunakan, misalnya subjek berdusta, menipu, atau berpura-pura. 2. Triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil tes dengan hasil observasi mengenai tingkah laku siswa pada saat peneliti meneliti kegiatan pembelajaran dan membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara. Teknik ini merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Poin I. Indikator kinerja. Berdasarkan pertimbangan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis tindakan, maka indikator penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Indikator perbaikan proses pembelajaran minimal baik. 2. Indikator perilaku siswa minimal baik. 3. Indikator keterampilan siswa minimal baik. Dan keempat, indikator kinerja atau ketuntasan hasil belajar secara klasikal minimal 75% dari jumlah siswa mencapai KKM yang ditentukan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Poin A. Gambaran objek penelitian. 1. Sejarah singkat lembaga.
Sekolah Dasar Negeri 6 Temurejo didirikan pada tahun 1997. Sekolah ini merupakan salah satu pendidikan dengan jenjang SD di Desa Temurejo, Kecamatan Bangurjo, Banyuwangi. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 6 Temurejo berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Sekolah ini telah menggunakan kurikulum pembelajaran yaitu kurikulum 2013 dan telah terakreditasi B. 2. Visi dan misi lembaga pendidikan. A. Visi. Visi yang ada di SD Negeri 6 Temurejo yaitu 1. Berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. 2. Berakhlakul karimah berlandaskan imtak, yaitu iman dan takwa. B. Misi. Misi yang ada di SD Negeri 6 Temurejo yaitu 1. Mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. 2. Mengembangkan budaya siswa yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan budaya tertib dan bersih di dalam lingkungan sekolah. Dan keempat, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada seluruh warga sekolah. 3. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 6 Temurejo. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 6 Temurejo saat ini bisa dibilang lengkap dan 90% cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang ada. Sarana dan prasarana yang ada tersebut yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang ibadah atau musola, ruang UKS, kamar mandi, gudang sekolah, dan tempat bermain dan olahraga yaitu lapangan. Poin B. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil evaluasi dari siklus 1 dan siklus 2 pada pembelajaran PAI dengan materi pokok kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sudah banyak peningkatan. Di antaranya, 1. Siswa lebih semangat dalam pembelajaran. 2. Siswa lebih kreatif karena didukung metode pembelajaran Everyone is a Teacher Here yang sesuai. 3. Semua siswa aktif dalam proses pembelajaran. 4. Semua siswa tidak bosan dan tidak mengantuk pada saat pembelajaran. Dan kelima, proses pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan tepat waktu. Sekian presentasi laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.